Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Injil adalah perkataan Kristus yang telah datang kepada kita. Namun, datang saja tidak cukup. Injil juga harus diam di antara kita atau mengatur rumah. Bukan seperti seorang hamba di dalam rumah yang berada di bawah kuasa orang lain, melainkan seperti seorang tuan yang berhak mengatur dan memerintah semua orang yang tinggal di bawah atap rumahnya. Kita harus mengambil semua perintah dan arahan kita dari Injil dan mengambil jatah makan serta kekuatan, kasih karunia, dan penghiburan darinya pada saat yang tepat, seperti dari kepala rumah tangga atau tuan rumah. Injil harus diam di antara kita. Maksudnya, Injil harus selalu ada dan tersedia bagi kita di dalam segala keadaan. Maksudnya, Injil harus selalu ada dan tersedia bagi kita di dalam segala keadaan dan memiliki pengaruh dan kegunaan yang tepat. Kita harus mengenal Injil secara akrab dan mengecapnya. Injil harus diam dalam segala kekayaannya di antara kita, bukan hanya mengatur rumah tangga di dalam hati kita, melainkan juga mengaturnya baik-baik. Banyak orang menyimpan perkataan Kristus di dalam mereka, tetapi firman itu hanya diam saja, tidak berbuat banyak, di mana firman itu tidak memiliki kuasa dan pengaruh yang dahsyat dalam mereka. Perkataan Kristus harus diam di dalam kita untuk menjadikan kita sebagai orang Kristen yang baik dan untuk memampukan kita mengatur perilaku kita sendiri dalam segala hal sebagai anak-anak hikmat. Perkataan Kristus sangat membantu kita untuk maju terus dalam segala kasih karunia. Kita mempertajam diri dengan membangun orang lain. Kita harus mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Perhatikan, menyanyikan mazmur adalah sebuah perintah Injil. Menyanyikan mazmur adalah sebuah bentuk ibadah untuk mengajar sekaligus ibadah untuk memuji. Kita tidak hanya harus membangun dan mendorong diri kita sendiri, tetapi juga harus mengajar dan menegur seorang akan yang lain, saling menggerakkan perasaan kita dan menyampaikan nasihat dan tuntunan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.